semester 1 pelajaran aspek hukum bisnis. Iya, gimana? Aku disuruh bikin apa ya itu? Jurnal atau apa aku lupa ya, nuwun sewu. Itu revisi bisa sampai 3 kali. Revisi. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di kesempatan kali ini aku sudah bersama dengan salah satu temanku dari mahasiswa manajemen UPN. Siapa dia? Kita langsung kenalan aja. Halo. Selamat malam, sedulur. Boleh kenalan dulu nih. Saya Muhammad Irfansyah, mahasiswa UPN angkatan 19 dari jurusan manajemen. Wih, keren banget ya, manajemen UPN angkatan 2019. Oke nih. Oh iya deh, jadi di konten kali ini aku pengen apa ya, sekedar tanya-tanya nih tentang jurusan manajemen yang ada di UPN. Soalnya ini kan bentar lagi nih lagi apa namanya musim cari jurusan kan ya, yang kelas 3 SMA lagi mau cari jurusan, mau masuk ke PTN gitu kan. Nah ini kayaknya manajemen UPN ini merupakan salah satu jurusan yang cukup banyak peminatnya ya, lumayan banyak ya di UPN. Nah ini kayaknya cocok banget nih untuk kita kulik lebih jauh mengenai jurusan di manajemen UPN. Oke nih deh, kita langsung aja nih ya, sedikit Q&A lah, tanya-tanya tentang jurusanmu. Oke, jadi kenapa sih kamu pilih manajemen UPN? Jadi kenapa saya pilih manajemen UPN? Ya seperti yang dijelaskan tadi ya, kan jurusan ini merupakan salah satu jurusan yang paling banyak diminati dan kebetulan itu memiliki akreditasi A, dan yang membuat saya tertarik dengan saya sendiri tertarik dengan jurusan ini tuh ya karena dalam jurusan ini itu kita diajarkan untuk mengelola sebuah organisasi, merencanakan serta mengatur segala proses yang ada dalam sebuah organisasi, segala hal bisnis, ekonomi juga. Jadi dalam perusahaan itu supaya dalam perusahaan tujuan itu tercapai, ya diajarin seperti itu kurang lebihnya. Lalu jika kita memiliki cita-cita sebagai seorang manajer, nah itu diharapkan kita dapat membagi peran dan tanggung jawabnya masing-masing kepada anggotanya sesuai divisinya agar bisa dijalankan dengan baik. Itu sih menurut saya. Wah keren banget ya definisinya manajemen. Ini luas banget ya jadinya, manajemen bisa mengatur perusahaan, bisa mengatur organisasi. Ya intinya nge-manage suatu organisasi lah intinya ya. Ya selain memanage diri kita sendiri ya, kita juga diajarkan untuk baik. Iya benar nih. Nah kalau untuk sistem kuliahnya sendiri itu di manajemen UPN itu kayak gimana sih? Apakah sama dengan di universitas lainnya atau berbeda nih proses sistem kuliahnya? Coba dijelaskan deh. Yang dimaksud mungkin sistem pembelajarannya di UPN itu ya? Iya sistem pembelajaran kuliahnya di sana kayak gimana? Mungkin saya jelasin dari yang pertama dulu, itu ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu seperti presentasi dan makalah ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada problem solving. Jadi problem solving ini diharapkan kita mampu berpikir positif dan mencari jalan keluar dari segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Intinya berpikir kritis gitu. Tapi masih ada sangkut pautnya dengan ini ya, proses manajemen suatu organisasi ya, problem solving. Masih ya. Jadi oke. Jadi ya bisa meliputi penilaian, identifikasi masalah, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Lalu masih ada 2 lagi mungkin yang sistem kuliahnya. Apa tuh? Resume. Resume meringkas materi yang akan dipelajari untuk bab minggu selanjutnya. Jadi menulis kembali intisari, informasi pokok dan bagian penting dari materi yang akan dipelajari di minggu selanjutnya itu. Yang terakhir studi kasus.
Study case. Jadi diharapkan kita bisa memahami objek atau kasus yang kita teliti secara khusus. Itu salah satunya yang di makalah itu tadi ada biasanya. Wah, jadi ini ya mahasiswa manajemen tugasnya banyak banget ya, apalagi sekarang lagi masa pandemi, kuliah online kan. Wah, pasti tugasnya banyak banget ya. Terus ya lumayan banyak, apalagi di masa pandemi ya. Presentasi, makalah, terus apalagi tadi study case gitu ya, problem solving, banyak banget. Nah, ini tadi kan mengenai apa namanya proses kuliah, terus tugasnya gitu kan ya. Nah, kalau untuk ujiannya sendiri kayak gimana tuh? Kalau ujian semester ya biasanya kalau ini karena pandemi ya, jadi memakai kertas folio. Oh, masih tetap pakai kertas ya? Tadi difoto, terus dikirimkan atau disubmit ke platform yang ditentukan gitu ya? Pakai capscan itu karena sekarang pandemi gini. Tapi kalau umumnya ya, ya ujian biasa ya, UTS. Tapi isai ya, soalnya isai. Ya, mayoritas bentuknya isai. Oke, keren. Nah, untuk kuliah di manajemen sendiri itu apa sih yang dipelajari di sana? Mungkin penjelasannya banyak, tapi ini saya ngambil beberapa intinya aja. Bagaimana? Gak apa-apa, santai. Nah, ini walaupun ini tapi ya tetap lumayan banyak. Banyak banget ya. Oke, gak apa. Kita ini aja, apa namanya, bahas secara singkatnya aja. Garis besarnya aja deh. Garis besarnya apa sih yang dibaca di manajemen? Garis besarnya ya 4 matkul umum ini ya. Ya. Bisa menjadi peminatan. Ada manajemen keuangan, ada manajemen SDM, ada manajemen operasional, dan yang terakhir ada pemasaran. Boleh dijelasin satu-satu? Pemasaran. Ya boleh deh, gak apa. Buat teman-teman mungkin yang belum tahu nih ya tentang apa tadi, ya istilah-istilah dalam manajemen tadi, ya mungkin bisa dijelasin biar kita sama-sama saling belajar lah di sini. Gimana tuh? Jadi yang pertama tadi manajemen keuangan. Nah, di dalam manajemen keuangan ini kita mempelajari bagaimana mengelola dan menyimpan dana dari suatu perusahaan maupun organisasi dengan baik, memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan, serta memberi nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Lalu yang kedua, manajemen SDM. Manajemen SDM ini mempelajari bagaimana kita sebagai seorang HRD, Human Resource Development, itu merekrut karyawan yang baik dan benar. Jadi sebagai HRD kita harus bisa berkomunikasi dengan karyawan di sebuah perusahaan maupun organisasi dengan menempatkan mereka pada posisi atau jabatan yang sesuai. Ya, cara menjadi manajer yang baik seperti itu. Manajemen operasional. Manajemen operasional sendiri mempelajari tentang pengelolaan secara menyeluruh atau optimal dalam berbagai aspek tenaga kerja atau barang-barang. Dan yang terakhir, manajemen pemasaran. Nah, ini mungkin salah satu yang paling banyak peminatnya ya. Marketing ya? Ya, dalam marketing ini. Ya. Jadi manajemen pemasaran itu mempelajari bagaimana kita atau perusahaan itu menjual produk dengan harga yang cukup menguntungkan serta pada tingkat kuantitas yang diharapkan sehingga mampu mengatasi berbagai tantangan dari para pesaingnya. Ya kurang lebih itu. Woi, banyak juga ya. Jadi intinya kita di sini tuh belajar banyak hal mengenai manajemen, baik itu manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia gitu kan ya. Terus ada manajemen operasional sama manajemen pemasaran gitu kan ya. Ya ada 4 garis besar ya tadi ya. Oke, keren banget ya. Terus kalau di manajemen UPN sendiri tuh enak dan nggak enaknya apa sih kuliah di sana?
enak dan nggak enaknya. Ya Iya. jujur apa ya, waktu awal masuk, waktu semester 1 kan 18 SKS. Tapi semester awal tuh masih ini ya, masih kuliah offline ya waktu itu ya, masih Oh iya, kampus ya. Oke. masih offline dan waktu itu kan karena penyesuaian. Ya mungkin aku Iya. sendiri agak kaget, jadi Ya masih masa adaptasi gitu ya. Jadi masih adaptasi juga agak kaget, belum dapat. Waktu itu kan sudah, ya mungkin sudah mulai digeber gitu. Wah, tugas-tugasnya udah mulai banyak ini. Tugas-tugas sudah mulai banyak, terus nggak enaknya mungkin orang expect-nya gini ya, menurut saya ya. Wah, di manajemen apa lebih dominan hafalan daripada hitungannya. Iya, ternyata Memang ada benarnya tapi sedikit. Tapi pada kenyataannya memang tetap ada hitungannya. Iya, hitung-hitung, iya sih. Manajemen tetap perlu perhitungan kan ya, supaya bisa memanage sesuatu dengan baik kan juga perlu suatu perhitungan gitu kan ya. Makanya butuh sekali ya, untuk dunia kerja ini. Meskipun terkenal nggak ada hitungannya, tetap mesti ada hitungannya ya. Meskipun jumlahnya mungkin nggak sebanyak dengan anak teknik misalkan. Nah, teknik kan hitungannya banyak banget nih dibandingin sama hafalannya ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, kalau manajemen meskipun banyak hafalannya tapi juga ada hitungannya meskipun nggak sebanyak anak-anak yang teknik misalkan. Kayak gitu ya, Dev? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, terus apa lagi nih, Dev? Enak dan nggak enaknya? Kalau sudah bisa menyesuaikan, ya enak sih. Pelan-pelan sudah menyesuaikan. Nah itu fase di semester 2. Iya, gimana tuh? Semester 2. Kan, ya jadinya udah bisa menyesuaikan itu enak. Dalam memanage apa ya, selain memanage waktu antara kuliah sama main, itu juga tugas-tugas gitu. Iya, tugas gitu ya. Terus ini Dev, ini kan kamu ngerasain dua metode kuliah kan ini. Ada yang waktu awal-awal semester kemarin kamu kuliahnya offline langsung di kampus. Terus yang semester ini sampai semester kedepannya kan rencananya masih online kan ya. Nah, kira-kira bedanya apa sih kuliah secara offline sama kuliah secara online? Enak dan nggak enaknya kuliah offline sama online kayak gimana Dev menurutmu? Kalau kuliah offline sih ya sejujurnya lebih capek ya. Lebih capek karena setelah kuliah itu belum tentu langsung pulang ke rumah, itu enggak, belum tentu. Kadarnya lebih tinggi capek yang offline pastinya. Oke. Kalau untuk online mungkin yang mayoritas pasti banyak yang bosan di rumah ya, bosan, tidak berrelasi tidak bertemu teman-teman, tidak bertemu dosen secara langsung, hanya bisa tatap muka. Seperti itu. Kalau untuk segi pemberian tugasnya itu lebih banyak offline apa online deh? Pembagian tugas. Kalau sejauh ini yang dilihat ya seimbang, sama dia tugas yang diberikan sama aja. Iya. Soalnya kan ada beberapa temen yang sering bilang kalau kuliah online isinya tugas terus itu, dosen nggak pernah ngajarin gitu kan ya, kelasnya sering kosong, habisnya tugas gitu kan banyak mahasiswa yang malu kayak gitu kan. Iya. Nah kalau di sana masih relatif aman lah ya, tugas ya berjalan tapi aman, porsinya juga sama ya seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, sistem kuliahnya seperti apa gitu ya, itu tadi. Wah enak banget nih ya. Oke, terus mau nambahin lagi nggak Dep? Ada lagi nggak? Mungkin pengalaman paling berkesan saat kuliah ya. Boleh deh. Ya, pengalaman paling berkesan deh. Pengalaman paling berkesan selama kuliah di manajemen UPN. Apa deh? Yang pasti memiliki teman baru. Nah itu sangat berkesan bagi saya. Benar banget. Kan di kuliah itu kan relasi itu sangat penting sekali. Jadi saya
mungkin pengalaman paling berkesan yaitu memiliki teman baru baik di organisasi maupun perkuliahan. Jadi memiliki teman baru itu sangat penting menurut saya karena kita bisa mempelajari sesuatu yang mungkin belum pernah kita pelajari sebelumnya di SMA. Seperti itu. Terus kalau untuk kuliah di sana kan nggak cuma sekedar kuliah secara akademik aja kan kamu juga pernah ikut semacam kepanitiaan atau organisasi yang ada di kampus gitu kan. Nah, boleh diceritain nggak nih kegiatan-kegiatan lainmu mungkin selain kegiatan secara akademik di UPN sana? Sharing aja sih. Kegiatan saya selain kuliah ya. Iya. Saya ikut UKM ECDC, UKM bahasa Inggris itu, English Conversation Discussion Club. Di sana selain bisa mendaftarkan diri sebagai member yang biasanya tiap minggu datang kelas gitu, bisa daftar jadi komitinya juga. Ada penelitiannya gitu. Salah satunya ya itu fundraising, public relation, SI, Secretary and Inventory, Education. Sebenarnya masih ada lagi tapi saya sebutkan 4 saja. Oke, terus apa lagi Dev? Aku sendiri kebetulan daftar yang divisi fundraising, sumber dana. Wah, seperti ini ya, kuliahnya manajemen, terus organisasinya kader dana, ikut ke fundraising. Oh ya, keren banget nih. Oke, anak manajemen banget gitu loh. Oke, terus apa lagi Dev? Punya pengalaman berkesan apa nih selama kuliah di sana? Mungkin ini waktu offline mungkin pernah diusir dosen nggak Dev? Atau ada masalah nggak sama dosen gitu? Pernah nggak Dev? Atau apa gitu pengalaman yang mungkin bisa menarik gitu? Mungkin pas untuk dosen ya? Ya, boleh deh. Waktu itu semester 1 pelajaran aspek hukum bisnis. Iya, gimana? Aku disuruh bikin jurnal atau apa aku lupa ya, teman saya. Ya. Itu revisi bisa sampai 3 kali. Revisi itu 3 kali. Itu cuma kamu doang apa teman-temannya juga gitu? Mungkin banyak, hampir satu kelas malahan. Berarti wah ya wajar lah ya berarti kalau gitu. Iya. Terus kalau presentasi tadi makalah ya juga pernah dikritik di semester 1, yaitu semester 1 ya karena penyesuaian agak kaget tadi. Tapi kalau kuliah itu pernah, apalagi kuliah daring gini itu dosen-dosennya pernah ini nggak Dev, kayak nggak ngajar tapi cuma ninggalin tugas doang gitu, pernah nggak? Pernah, sudah 2 kali, baru 2 kali. Tapi periodenya nggak lama kan, cuma sekali 2 kali doang gitu ya? Iya, nggak ditinggal bulan apa nggak ditinggal 2 bulan gitu kan, nggak sampai selama itu kan? Alhamdulillah tidak. Tadi masih aman lah ya? Masih aman. Oke nih, keren banget nih ya, pengalamannya menarik banget nih. Oh ya Dev, kalau boleh cerita, kamu masuk ke manajemen UPN itu lewat jalur apa ya kemarin ya? Jalur terakhir, jalur mandiri. Oh, jalur mandiri ya? Nah, iya. Jalur mandirinya di UPN sana itu proses pendaftarannya itu menggunakan apa Dev? Apakah dia tes lagi atau menggunakan rapot atau menggunakan tes UTBK Dev? Tes lagi. Tesnya ya soal-soalnya mirip sama UTBK, cuman lebih mudah. Lebih mudah gitu ya? Berarti cuma berdasarkan nilai dari tes itu doang ya? Nggak pakai nilai rapot atau nilai UTBK lain gitu? Nggak ya? Berarti nggak perlu ya? Ya dari tes itu aja. Oke, menarik banget nih. Nah, kalau ini kan ya banyak teman-teman mungkin ya yang tanya-tanya nih Dev seputar skor UTBK. Nah, kira-kira skor UTBK yang di tahun 2019 ya aku bilangnya ya, aku tanyanya ya.
yang 2019 yang angkatanmu kemarin itu untuk masuk ke manajemen UPN itu skor UTBK minimalnya kira-kira berapa, Dev? Rata-rata deh, rata-rata. Ini kebetulan dapat informasi juga dari temanku untuk skor UTBK-nya. Temanku bilang skor UTBK-nya itu kalau nggak salah kisaran 600 sampai 620. Itu masih kalau nggak salah ya. Tapi saran aku aja ya supaya aman lolos UTBK, kalau bisa skornya lebih dari 620. Ya belajar sungguh-sungguh, mengikuti tryout yang ada, ya seperti itu. Oke, menarik banget. Jadi intinya untuk masuk lewat jalur UTBK di 2019 minimal 620 aman lah ya. Oh maaf, bagaimana? 620 ke atas. 620. Kalau misalnya 20 aman lah ya. Tapi kan ini ya, kalau di tahun-tahun berikutnya tahun 2020, tahun 2021 ini kan mungkin tesnya mungkin agak beda ya tes UTBK-nya. Jadi skornya mungkin juga nggak bisa jadi patokan 620 itu menjadi skor minimal gitu kan ya? Iya, tidak bisa menjadi patokan karena ya bisa aja lebih tinggi. Iya gitu. Bisa, ya, benar banget. Iya ya, tergantung apa ya? Ya tahunnya beda, kadang kebijakannya juga beda, soalnya juga beda, jadi skornya mungkin juga nggak bisa jadi patokan gitu kan ya? Iya. Oke nih, nah ini Dev, kalau bicara tentang prospek kerjanya lulusan dari manajemen UPN sendiri, manajemen itu jadi apa aja deh? Yang pasti pengusaha. Ya, kita swasta. Jadi yang mau berminat wirausaha seperti itu. Lalu Human Resource Development (HRD). Wah, keren banget nih. Jadi cita-cita menjadi manajer atau mengatur karyawan di sebuah perusahaan. Lalu marketing officer. Pemasaran ya. Dalam bidang pemasaran, marketing, yang hobinya apa? Ya jual-jual produk gitulah. Ya. Terus ada manajer accounting. Oh. Ya. Manajernya akuntan ya berarti ya? Iya, akuntansi. Berbeda jadi akuntan seperti itulah. Oke, benar ini. Maaf, di sini hujan deras sepertinya. Iya, nggak apa. Oke. Terus itu aja deh prospek kerjanya deh. Ada lain nggak? Mungkin itu sekedar input dari saya. Tidak lengkap ya, mohon maaf. Oke, keren banget nih, udah berapa menit nih tadi? Udah lama kita membahas tentang manajemen UPN. Nah, buat closing nih Dev, buat penutup ya, buat teman-teman semua juga, ada nggak nih tips and trick atau saran dari kamu buat para calon pejuang PTN di tahun 2021 ini? Pesan saya untuk para calon maba di UPN. Ya, itu tadi. Nggak usah UPN, secara keseluruhan. Tips and trick buat pejuang PTN secara keseluruhan yang lagi berjuang ini. Kan ini lagi musim SNMPTN, SBMPTN gitu kan ya, atau mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi lah intinya. Nah, ada tips and trick nggak nih buat mereka ya supaya mereka bisa mendapatkan PTN yang mereka inginkan lah. Tips and trick buat calon maba. Ya, semangat buat calon maba untuk mengikuti berbagai seleksi SNMPTN, SBM maupun seleksi mandiri tahap terakhir. Ya, aku saranin untuk mengikuti tryout dimanapun, les dimanapun itu. Dan kalau skor itu ya jangan membuat jadi takut gitu loh, jangan jadi skornya begini ya tinggi. Yang penting belajar sungguh-sungguh, kalau bisa skornya lebih dari patokan yang tadi itu, kalau bisa 120 ke atas. Ya, itu tips dari saya. Oke nih, keren banget nih Dev. Oke, thank you banget Dev buat waktunya dan kesempatannya untuk bisa mampir di channelku. Sama-sama, terima kasih juga.
Semoga ini bisa menjadi tips. Oke deh. Iya mantap. Ini berarti udah selesai kuliahnya? Masih deh ya? Masih kuliah ya? Oh, masih sampai akhir Januari. Akhir Januari baru liburan ya? Oke, ini keren banget nih. Oke. Sukses terus deh buat kedepannya. Thank you buat udah nyempetin waktunya. Oke. Thank you. Terima kasih juga. Sukses buat kau juga. Oke. Ya mungkin sekian aja nih teman-teman buat konten episode kali ini manajemen UPN bersama Devan temanku. Terus ya apabila kalian punya saran atau kritik atau saran kedepannya buat membahas konten jurusan apa, boleh banget untuk komen di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk terus like, subscribe, and share video ini. Ya terima kasih. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.